Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Ya, pada video kali ini kita akan mencoba untuk berbagi buat sahabat-sahabat sekalian. Ini topiknya adalah apa yang akan kita lakukan setelah nanti telah melakukan perencanaan kinerja. Nah, tentunya ada beberapa tahapan dari bulan Februari sampai bulan Juni ya, yang harus kita lakukan sebagai pemenuhan perencanaan yang telah kita lakukan di bulan Januari. Nah, sahabat sekalian, saya langsung aja demo ya. Setelah seorang guru menyelesaikan perencanaan kinerja, nanti pada bulan Februari nanti akunnya akan tampil seperti ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, ini ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi ya. Oke, nah ini kita lihat dulu jadwalnya seperti ini ya. Perencanaan sudah kita lewati. Kemudian kita akan melakukan persiapan observasi kelas di bulan Februari, dan pada bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, nanti di bulan April ya dan Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan ya. Nah, kita nanti fullnya di Februari, Maret, April, Mei. Sementara pada bulan Juni itu adalah kegiatan refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Ya, sahabat sekalian, saya akan coba demo proses mulai dari persiapan observasi sampai pelaksanaan tindak lanjut ya. Oke. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, sahabat sekalian ya. Pada periode Januari-Juni ini kita nanti berselancar di tampilan ini cek langkah observasi, presentasinya masih 0% ya. Oke, masih 0%. Nanti kita akan mengisi dan mengupload beberapa bagian atau beberapa menu ya. Nah, setelah diklik nanti tampilannya begini, ada bagian 1 ya tentang pelaksanaan observasi. Setelah itu bagian 2 yaitu tindak lanjut observasi. Ini masih terkunci semua, sahabat-sahabat sekalian. Ini masih terkunci. Jadi ada tahapannya mulai dari isi dokumen persiapan. Setelah itu kita menunggu atasan kita melakukan observasi. Nah, setelah itu isi dokumen tindak lanjut. Nah, lakukan tindak lanjut dan isi dokumen refleksi tindak lanjut. Ya, ini nanti tugas kita di sini ya. Oke, kita mulai dengan langkah 1. Langkah 2 belum bisa kita tempuh kalau langkah 1 belum progresnya diselesaikan. Ya, yang pertama kita buat dulu untuk pengajuan tanggal, jadwal, dan juga mengunggah RPP atau modul ajar ya, sebagai persiapan untuk observasi. Ya, teman-teman klik isi dokumen. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman kita mulai dengan apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada saat observasi kelas. Ya, ini masih persiapan ya, sahabat-sahabat ya. Oke, silakan ditentukan minimal 1 perilaku, misalnya memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan perbaikan perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, kemudian di bawahnya ini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, dari yang kita pilih ini apa saja upayanya untuk memenuhi capaian itu. Nah, misalnya menyiapkan ya buku perkembangan perilaku murid dan upaya memperbaikinya. Ini contoh aja ya, nanti disesuaikan dengan keadaan teman-teman masing-masing. Next, kita turun ke bawah, jadwal observasi. Oke, ini ditentukan targetnya minggu keberapa ya, atau tanggal berapa, hari apa.
Jadi di awal kita rencanakan dulu, nanti setelah direncanakan kita konsultasi lagi dengan kepala sekolah dan barulah dilaksanakan observasi. Oke, pilih jenjang kita. Ya, masukkan ya di tanggal 8 ini nanti yang akan diobservasi ini pada saat itu mata pelajaran apa nih? Ya, dilihat jadwal kembali, misalnya IPAS ya. Oke. Nah, catatan lain bisa teman-teman tambahkan di sini, tapi ini opsional, tidak dimasukkan juga, tidak wajib. Ya, jika mau ditambahkan, misalnya jam observasi Anda juga dapat menuliskan catatan lain ya. Misalnya, oke, misalnya waktu pelaksanaan pada jam pertama ya. Oke. Ya, misalnya 08.00 sampai 09.45 ya. Nah, yang berikut teman-teman, silahkan diunggah RPP atau modul ajar sesuai dengan kurikulum di sekolah masing-masing dengan ketentuan seperti ini. Format file PDF maksimal 10 MB. Next. Oke, kita langsung mengunggah. Ya, kalau RPP itu sudah teman-teman upload di bukti karya, tinggal ambil ya di bukti karya. Oke, ini jaringan ya. Nanti teman-teman akan dibawa ke bukti karya. Nah, tinggal ambil. Nah, ambil di RPP dan modul ajar. Jika itu sudah diupload ke bukti karya PMM. Tapi kalau belum, teman-teman langsung ambil aja dari komputer, yaitu unggah dokumen. Nah, misalnya ini RPP-nya ya. Oke. Nah, oke, jika sudah, kumpulkan. Ya, dokumen berhasil dikumpulkan. Oke, ya sahabat-sahabat sekalian, ini sudah terkumpul. Kita kembali. Ya, bagi Bapak Ibu yang memilih indikator penerapan disiplin positif perlu memahami esensi dari indikator ini, harapan dan tujuannya, dan seperti apa kita mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, penerapan disiplin positif adalah satu dari 8 indikator yang diambil dari D1 Raport Pendidikan. Ini menjadi fokus pengelolaan kinerja guru ya yang mendapat rekomendasi dari raport pendidikan. Nah, harapannya adalah penerapan disiplin positif ini adalah upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, penjelasannya seperti ini. Murid diajak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, kita guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam bentuk karakter yang positif melalui penerapan disiplin positif. Nah, sehingga sebuah karakter yang diharapkan dari sebuah pembelajaran atau dari interaksi di lingkungan sekolah ini bisa menjadi budaya ya, bukan menjadi sebuah aturan semata yang hanya ditaati ketika momen atau suasana tertentu, tetapi bagaimana kesadaran diri itu bisa muncul dan menjadi pendidikan positif buat murid yang bisa mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian,
ketika kita memilih indikator penerapan disiplin positif, kemudian pada persiapan observasi di bulan Februari ini, ataukah juga nanti di bulan Agustus ya, bagi yang periode kedua nanti. Nah, kita akan diperhadapkan dengan 3 target perilaku. Yang pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ya, ini target perilaku pertama ya. Ya, kita ketahui bahwa refleksi dinamika kelas ya dan kesepakatan kelas ini adalah kata kunci dari target perilaku. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian cara memahami narasi-narasi seperti ini. Yang pertama, kita tetapkan dulu kata kunci, yaitu refleksi dinamika kelas. Kemudian ada juga kesepakatan kelas. Nah, di sini guru melakukan ya tujuannya untuk menerapkan kesepakatan kelas ya. Oke. Refleksi dinamika kelas ini adalah langkah kritis ya yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, artinya dengan merenung proses pembelajaran ya, atau dengan cara merefleksi, guru dapat mengidentifikasi keberhasilan ataupun tantangan yang muncul selama interaksi dengan peserta didik. Nah, ini ya sahabat sekalian ya. Kenapa? Karena ini membuka pintu untuk perbaikan dan pengembangan yang berkesinambungan atau yang terus-menerus, yang secara kontinu. Nah, selama refleksi, kita juga harus mempertimbangkan apakah dinamika kelas mencerminkan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Ya, nah, saya ingatkan lagi bahwa kesepakatan kelas ini adalah sebuah janji norma perilaku, semacam itu, perjanjian norma-norma perilaku yang menjadi dasar bagi interaksi di dalam kelas. Nah, sehingga kesepakatan kelas ini bisa bertujuan, atau tujuan dari target perilaku 1 ini adalah memastikan bahwa kesepakatan tersebut diterapkan secara efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi semua murid ya. Nah, itu untuk target perilaku 1 ya. Sekarang kita bahas dan kita pelajari untuk target perilaku 2 sahabat-sahabat sekalian. Nah, target perilaku 2 ini adalah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, kata kunci yang ada pada target perilaku 2 ini adalah penguatan positif dan kesepakatan kelas. Nah, kalau tadi di atas adalah refleksi dinamika kelas, sekarang yang kedua ini adalah penguatan positif ya. Seperti apa penguatan positif yang dimaksudkan dalam target perilaku kedua ini? Oke, kita telaah dulu ya bahwa kesepakatan kelas adalah bagian daripada tindakan guru untuk memberikan penghargaan, memberikan pujian kepada murid ya, ketika mereka menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat perilaku positif. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dengan memberikan penguatan positif, guru memastikan bahwa murid merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berperilaku sesuai dengan kesepakatan kelas. Ini harapan yang ada pada indikator 1 di target perilaku 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, oke. Kita lihat lagi kata kunci ya yang ada pada target perilaku kedua ini adalah menyadari konsekuensi. Ya. Kemudian
ada juga memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, cara untuk menelaah dan mengenal lebih dekat tentang target perilaku ini, pertama kita pahami dulu bahwa restitusi dalam konteks pembelajaran ini merujuk pada tindakan kita sebagai pendidik untuk membantu murid-murid menyadari konsekuensi dari perilaku melanggar aturan atau kesepakatan kelas. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu siswa kita atau murid untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ya, salah satu teknik pembinaan yang menyatu dan dekat dengan murid. Ya, kenapa? Karena dengan restitusi, siswa diajak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar dari kesalahan, sehingga menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan bertanggung jawab. Pembahasan tentang restitusi sendiri ini cukup panjang ya sahabat-sahabat sekalian. Kita pernah dengar istilah segitiga restitusi, yang mana ini sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kecepatan sebelum dan sesudah tumbuhkan. Ya, oke. Nah, ini adalah 3 target perilaku dalam penerapan disiplin positif. Bapak Ibu yang memilih indikator ini perlu memahami dulu dari ketiga target perilaku ini. Next, sekarang kita bahas satu persatu. Ya, target perilaku 1 yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas ya, yang tadi ya. Nah, untuk menerapkan kesepakatan kelas. Oke. Di dalam target perilaku 1 ini ya, ketika nanti di PMM teman-teman mengklik lihat rubrik observasi, teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Nah, ada contoh perilaku yang dianjurkan, ada contoh perilaku yang diharapkan tidak dilakukan atau dihindari pada saat pembelajaran atau fokus pada saat observasi. Nah, perilaku yang dianjurkan itu adalah yang pertama, guru mengajak murid melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Ya, oke, jika kesepakatan kelas sudah dibuat, nah kita bisa membuat dinamika kelas yang menarik dalam bentuk refleksi, sehingga kesepakatan kelas itu bisa menjadi acuan ya bagi murid dalam dinamika tersebut. Kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Ya, kemudian juga guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Oke, beberapa contoh perilaku yang dihindari nih. Untuk fokus perilaku 1, guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Nah, yang kedua, guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan. Ya, kemudian guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Yuk kita lihat lebih dekat bagaimana cara mengimplementasi fokus perilaku yang dianjurkan ini. Nah, seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah contoh konkret yang dapat dilakukan oleh kita dan murid terkait dengan indikator guru melakukan refleksi dinamika kelas ya. Nah, yang pertama, mengacu pada kesepakatan kelas. Yang ini ya, yang pertama. Contohnya seperti ini ya, setelah selesai suatu aktivitas pelajaran misalnya ya, guru dapat mengadakan sesi refleksi bersama kelas. Nah, guru bertanya, bagaimana perasaan kalian tentang interaksi kita hari ini? Ya, apakah kita telah menghormati aturan yang telah kita sepakati? Nah, ini ditunjukkan dalam pembelajaran dan juga disarankan dimuatkan dalam RPP atau modul ajar di perencanaan, karena sesungguhnya apa yang kita laksanakan itu adalah implementasi dari apa yang kita rencanakan. Nah, ini ya, ini peserta didik
berbicara tentang pengalaman mereka, apakah kesepakatan kelas diterapkan dengan baik atau ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, ini akan membangun suasana dinamika kelas dalam bentuk refleksi untuk mengacu kepada kesepakatan kelas. Nah, ini salah satu contohnya ya. Oke, kita lihat untuk contoh yang kedua. Guru menunjukkan kesediaan mendengar pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Ya, yang bisa kita lakukan seperti misalnya guru mengadakan pertemuan kelas terbuka di mana peserta didik dapat berbicara tentang suasana kelas dan kesepakatan yang telah dibuat. Ya, boleh juga guru mendengarkan dengan seksama tanpa menginterupsi. Ya, oke. Ini peserta didik akan merasa didengar dan memiliki peran aktif dalam membentuk lingkungan kelas. Nah, langkah-langkah ini bisa kita implementasikan dalam pembelajaran dan juga tertulis juga dalam perencanaan. Kemudian, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, oke, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita implementasikan. Misalnya, jika selama refleksi ditemukan bahwa beberapa aturan tidak efektif atau perlu diperbarui, guru dapat mengajukan perubahan. Misalnya dengan cara begini, bagaimana jika kita menambahkan aturan tentang penggunaan gadget dalam pelajaran? Nah, ini maksudnya kesepakatan kelas itu adalah bukan aturan baku yang dibuat dari awal dan berakhir sampai anak meninggalkan kelas itu atau naik ke kelas lain. Tapi ini fleksibel, dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena dalam perjalanannya kebutuhannya pasti beda-beda. Misalnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi seperti apa fokus perilaku pada target perilaku yang kedua. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, pada target perilaku yang kedua yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ketika teman-teman mengklik lihat rubrik observasi di PMM, maka ini yang akan tampil. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Contoh perilaku yang dianjurkan untuk target perilaku kedua. Nah, fokus kita ke sini. Guru mengajak murid melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Oke, guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Ini yang dilarang, teman-teman, ya. Ini yang dilarang pada fokus perilaku kedua. Kemudian di sini guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, ini yang dianjurkan. Yang dilarang adalah guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal lain. Ya. Kemudian pada target perilaku yang ketiga atau fokus perilaku yang ketiga, kita diharapkan bisa bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, yang dihindari itu adalah guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi peserta didik dan kelas secara keseluruhan. Oke, bagaimana implementasinya? Nah, bisa kita lihat seperti ini. Untuk fokus perilaku 1 misalnya, setelah siswa berbicara dengan sopan dan menghormati teman sekelas, guru dapat memberikan pujian langsung. Misalnya, bagus Anissa, kamu telah menunjukkan sikap yang sangat baik dengan mendengarkan kesepakatan kelas. Ya, nah seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk fokus perilaku kedua, misalnya, guru dapat mencatat poin positif untuk setiap siswa di papan peringkat kelas sebagai pengakuan atas perilaku baiknya. Ketika Bapak Ibu menerapkan metode-metode seperti ini ya, nah ini bisa masuk pada fokus perilaku yang kedua ini. Nah, pada fokus perilaku yang ketiga ya, misalnya selain verbal, guru juga dapat memberikan penguatan positif melalui tindakan ya, misalnya memberikan senyuman atau anggukan kepala saat siswa berperilaku sesuai kesepakatan ya. Ini contoh-contoh yang bisa nanti Bapak Ibu implementasikan dalam pembelajaran terkait tentang target dan fokus perilaku ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian,
kita akan melihat fokus dari target perilaku ketiga, yaitu guru memastikan peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya maknanya. Nah, sekarang sama halnya ketika ibu bapak membuka PMM pada persiapan observasi akan diperhadapkan juga dengan rubrik observasi, dan ketika itu diklik nanti tampilannya terisi seperti ini pada fokus perilaku ketiga. Nah, yang pertama, guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Nah, ini yang dianjurkan. Yang dilarang atau perlu dihindari, perilaku guru langsung memberikan hukuman, bukan membangun upaya perbaikan perilaku. Ya, oke ya. Kemudian yang kedua, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Nah, ini perlu dihindari yang ini. Ya, guru kehilangan kesabaran dalam membantu peserta didik menyadari konsekuensi perilakunya. Oke, yang ketiga, guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Guru meminta peserta didik untuk tenang dengan mengabaikan perilaku melanggar yang terjadi. Oke, sekarang kita akan melihat langkah-langkah contoh yang bisa kita implementasikan dalam pembelajaran dari 3 fokus perilaku ini. Nah, yang pertama, membantu peserta didik untuk menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Apa yang bisa kita praktikkan nanti dalam pembelajaran dengan murid? Nah, contoh seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Ya, guru ketika ada siswa yang terlambat atau murid yang terlambat, ya, atau terlambat mengumpulkan tugas, guru mengajak siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi. Nah, kemudian guru menjelaskan bahwa keterlambatan tugas melanggar kesepakatan kelas dan memiliki konsekuensi. Nah, siswa bisa diminta untuk memperbaiki perilakunya dengan menyelesaikan tugas dan memahami pentingnya ketaatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Oke. Kemudian, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku yang melanggarnya. Apa yang bisa kita lakukan pada fokus perilaku ini? Nah, misalnya seorang siswa berbicara di kelas tanpa izin, ya. Kemudian guru memberikan peringatan dan mengingatkan tentang aturan berbicara. Nah, kita juga mendengarkan siswa untuk memahami alasan di balik perilaku melanggar dan memberikan kesempatan untuk berbicara. Oke, yang terakhir, ya, guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam upaya perbaikan perilakunya. Nah, contoh yang bisa kita terapkan untuk memenuhi fokus perilaku ini adalah seorang siswa yang sering mengganggu teman sekelas. Misalnya, guru memberikan dukungan dengan mengajak siswa berbicara dan menemukan solusi bersama. Guru memberikan penguatan positif ketika siswa berhasil mengubah perilakunya. Oke, ini saling terkait teman-teman, ketiga fokus perilaku ini. Nah, perlu juga kita pelajari beberapa hal penting dalam pelaksanaan observasi nanti. Misalnya, tips pelajari rubrik observasi. Langkah-langkah pertama adalah terus membangun dialog dan komunikasi dengan kepala sekolah, mulai dari penjadwalan, kemudian perencanaan, terus apa yang dipelajari untuk menguatkan fokus dan target perilaku. Ini juga perlu dikomunikasikan bersama dengan kepala sekolah. Ya, kemudian bersiap untuk observasi. Ya, nah, isi formulir diskusi persiapan. Dan yang terakhir, observasi berlangsung semangat dan semoga lancar. Nah, nanti di PMM, ya, di PMM itu ada panduan, ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk guru ini menggunakan rubrik observasi kelas sebagai tujuan dalam mempelajari perilaku yang akan ditampilkan pada observasi kelas. Kemudian, sementara untuk atasan tujuannya adalah mencatat bukti perilaku dan penilaian efektivitas.
perilaku yang ditampilkan guru selama observasi kelas beserta rekomendasi tindak lanjutnya. Nah, perlu kita pelajari dulu hal-hal ini dalam tahapan persiapan ini ya sahabat-sahabat sekalian, dan kemudian kita bisa lihat ini adalah contoh rubrik yang nanti akan diisi oleh guru dari platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah perlu memahami instrumen yang ada di dalam rubrik ini, dan ini perlu disepakati juga dengan guru bersamaan. Nah, misalnya dalam penerapan disiplin positif, nanti secara otomatis target perilakunya akan muncul di sini ya. Untuk contoh formatnya saya lampirkan di deskripsi video ini, barangkali bisa membantu teman-teman. Ya, oke. Bagi Bapak Ibu yang berkesulitan untuk langsung melakukan observasi kelas dengan laptop atau dengan perangkat IT, kita bisa dulu mencetak ya rubrik observasi tersebut dalam bentuk offline. Kemudian dalam pelaksanaan kita menulis dulu catatan-catatan. Kemudian jika sudah bersih baru kita upload ke PMM. Itu beberapa tips ya, beberapa trik yang mudah nanti bisa digunakan. Ya, atau kalau misalnya mau langsung ke aplikasi ya silakan aja. Ya. Nah, di sini nanti nilai observasi itu dalam bentuk 3 nilai apa ya, nilai kualitatif ya, ini ya, bukan dalam bentuk angka. Jadi merah ini adalah belum dilakukan, belum ditunjukkan selama proses observasi kelas, perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Nah, kemudian yang kuning dilakukan tetapi belum efektif, dilakukan tapi belum mempengaruhi atau mempelajari pencapaian tujuan. Nah, yang hijau ini sudah dilakukan ya, dan sudah meningkatkan pembelajaran mencapai tujuan. Nah, seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian. Terus nanti nilainya kepala sekolah tinggal klik aja belum dilakukan, dilakukan, atau dilakukan belum efektif. Kemudian beri catatan. Nah, dalam pengisian catatan ini juga sahabat-sahabat sekalian perlu diingat bahwa di aplikasi itu maksimal karakter adalah terbatas ya. Di sana terbatas, jadi bisa dilihat di PMM, diisi sesuai singkat, padat, dan jelas ya. Terus jangan lupa isi rekomendasi yang diberikan dari atasan kepada guru di sini, sahabat-sahabat sekalian ya. Oke. Langkah pertama, setelah membuat perencanaan, silakan guru yang bersangkutan hubungi kepala sekolahnya ya, lalu dikoordinasikan terkait tentang rubrik atau instrumen observasi ini yang nanti akan dipakai, supaya kita betul-betul siap dalam membuat perencanaan atau persiapan ya. Sahabat-sahabat sekalian, bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang agak kesulitan pada saat observasi langsung mengerjakan di aplikasi PMM seperti ini kita bisa print untuk dilaksanakan secara manual dulu ya. Nanti setelah hasilnya kita input masukkan ke sini. Nah, cara printnya sahabat-sahabat tinggal pilih cetak ya. Oke, tinggal pilih cetak, lalu pilih jenis printernya. Nah, ini ya. Nah, oke, kita coba lihat nih. Ini kalau di print manual, ini kolom ini kan kecil nih, agak sulit nanti tulis catatan ya. Oke, kemudian ini kecil-kecil ya. Nah, saya sarankan teman-teman modifikasikan dulu dalam file Word ya.
Yang penting tidak boleh keluar dari maksud dan tujuan dari rubrik observasi yang ada di PMM ini, ya. Oke, untuk memudahkan sahabat-sahabat sekalian, saya sudah siapkan ya. Saya sudah siapkan satu format yang diambil mirip sama dengan di dalam ini. Ya, tapi kolomnya saya sengaja perbesar supaya catatan-catatan guru dari kepala sekolah ini bisa luas untuk diisi oleh kepala sekolah. Nah, ini filenya sahabat-sahabat sekalian. Nah, oke. Ya, ini nanti kepala sekolah tinggal isi indikator dari yang dipilih oleh guru tersebut, nama gurunya, tanggal observasi semuanya. Oke, keberhasilan observasi ini, nah, kemudian fokus perilaku observasi, upaya mempelajari. Nah, silahkan ditulis ya dari setiap indikator dan fokus perilaku itu berbeda-beda. Nah, nanti kita tulis di sini, kemudian pada saat observasi kepala sekolah tinggal centang aja ya di bagian mana yang sudah terpenuhi. Kemudian tuliskan catatannya di sini. Nah, ini kolomnya agak luas ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir, apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat. Yuk kita lihat ya dengan rubrik yang ada di PMM ya. Nah, nama guru, tanggal observasi, jenjang kelas, mata pelajaran. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian ya. Oke. Ini tinggal disalin lagi nama gurunya, kemudian kita lihat di fokus 1 ya, ini ya. Rubrik untuk fokus perilaku 1, catatan dan ada pilihan belum dilakukan tapi belum efektif. Nah, ini sudah ada di sini. Oke, silakan nanti ditulis fokus perilakunya di sini, karena ini tiap indikator beda-beda ya. Nanti saya tautkan ya, ini file mentahnya ya, file Word-nya, biar Bapak Ibu bisa terbantu. Yang jelas yang saya desain ini sama dengan yang ada di PMM untuk membantu teman-teman yang kesulitan langsung melaksanakan observasi, membawa laptop di dalam kelas langsung mengisi ya, atau pada hari itu karena banyaknya guru yang melaksanakan observasi sehingga kepala sekolahnya agak bingung, nanti jangan sampai lupa hasilnya ya, dicatat dulu ya seperti ini. Nah, oke. Di bagian bawah ini, nah ini yang ini sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, yang ini ya, apa saja rekomendasi bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Oke, ini sudah ada nih, tinggal di print saja dan diperbanyak sebanyak guru ya. Nah, cara pengisiannya, oke, kita coba cara pengisiannya ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk cara pengisian, langkah pertama setelah membuat perencanaan, silakan guru yang bersangkutan hubungi kepala sekolahnya ya, lalu dikoordinasikan terkait tentang rubrik atau instrumen observasi ini yang nanti akan dipakai, supaya kita betul-betul siap dalam membuat perencanaan atau persiapan ya. Nah, setelah itu sambil mempelajari upaya yang telah ditetapkan pada persiapan ya. Setelah itu boleh di print belangko ini, dan belangkonya silakan langsung diisi ya. Misalnya indikator D3. Oke, diambil dari mana? Nah, ini keteraturan suasana kelas. Oke. Nah, seperti ini. Jadi tiap guru beda-beda ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kita lihat dulu. Oke. Silakan nanti masukkan di sini. Oke. Saya praktikan ini yang sudah jadi. Oke, kita buka yang sudah terisi. Nah, misalnya nih, ya si guru A merencanakan pelaksanaan observasi itu pada tanggal 8 Maret 2024 pada jenjang SD di kelas 1. Mapel pada saat ini pada tanggal 8 Maret ini adalah bahasa Indonesia. Nah, rubriknya sudah disiapkan oleh kepala sekolah seperti ini ya. Guru A ini menggunakan indikator D3 ya, keteraturan suasana kelas, yaitu upaya
membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Ini didapat dari mana? Ya, didapat dari sini, sahabat-sahabat sekalian, dari guru ini ya. Nah, ini indikator yang dipilih. Ini isi dari keteraturan suasana kelas. Nah, kita isi di bagian sini. Jadi nanti saya sudah siapkan ya, sahabat-sahabat sekalian, indikator dari tiap indikator dan juga hal-hal yang disarankan ya. Nanti saya sudah siapkan ini. Silakan nanti bisa di-download ya. Oke. Nah, ini nanti bisa di-download. Oke, bisa dilihat di sini. Tiap guru itu punya indikator yang berbeda-beda. Ini fokus perilakunya, ya. Terus ini yang ada di rubrik tampilan yang ada di guru, ya, untuk indikator keteraturan suasana kelas. Ini disiplin positif. Ini ekspektasi pada peserta didik, selanjutnya sampai 8 indikator. Oke, kita kembali lagi dulu cara pengisian. Kemudian keberhasilan observasi. Nah, ini didapat dari mana? Ya, kita tinggal angkat aja dari sini keberhasilan ya. Ini ya. Ini sudah langsung muncul di akun guru ini. Nah, kita coba lihat nih. Ini. Observasi dinilai berhasil jika. Nah, ini indikator keberhasilan. Ya, ataukah ini dikosongkan juga boleh ya. Yang penting kita fokus ke indikatornya. Setelah itu fokus perilaku yang dipilih guru. Ya, dimana tinggal ambil aja di kepala sekolah di sini fokus perilaku, ini fokus observasi. Nah, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas. Nah, kita isinya di sini. Lakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas. Ya, supaya memudahkan kita untuk memantau pelaksanaan observasi, benar-benar fokusnya kepada pilihan fokus perilaku yang telah dipilih oleh guru tersebut ya. Next, selanjutnya kita pindah upaya mempelajari ya. Sudah ada semua di sini. Jadi yang saya buat ini sama persisnya ya yang ada di sini. Jadi tidak saya menambahkan dan tidak saya mengurangi. Cuman ingin membantu saja bagi teman-teman yang pelaksanaan observasi itu tidak bisa langsung dimasukkan hasilnya pada hari itu dan perlu catatan atau lembar offline untuk pengisian terlebih dahulu. Nah, kemudian indikatornya dari fokus perilaku ini, dari indikator keteraturan suasana kelas ini ada 3 ini dengan pilihan penilaiannya. Yang ini ada panduannya ya. Belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, ini sudah ada di sini sahabat-sahabat sekalian. Nah, contoh pada pelaksanaan guru yang bersangkutan melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif ya. Ini fokus perilaku 1. Ternyata dia hasilnya adalah kepala sekolah memberi hasil dilakukan tapi belum efektif. Nah, kepala sekolah beri catatan. Beberapa fokus perilaku sudah dilakukan namun perlu peningkatan pada aktivitas penyampaian harapan positif. Next, juga pada fokus perilaku kedua ini sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan dengan baik dan dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Begitupun pada indikator ketiga. Nah, kemudian pada catatan rekomendasi, kepala sekolah memberi rekomendasi di kolom ini perlu mendalami cara membangun komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, perlu mendalami lagi ya bagaimana cara membangun komunikasi yang positif ya. Mungkin bisa jadi belajar kembali, mencari ide-ide praktik yang ada di PMM dan sebagainya. Nah, sekarang sudah dilakukan observasi ya. Di halaman 2-nya sudah ada panduan ya. Kriteria penilaiannya juga ini saya angkat lagi dari panduan penilaian yang ada di PMM. Nah, kemudian ini catatan penting ya, pengisian kolom catatan pada setiap target perilaku diharapkan jangan melebihi 250 karakter. Kemudian pada catatan rekomendasi jangan melebihi 1000 karakter. Artinya supaya hasil dari sini tinggal kita copy paste saja, masukkan ke PMM itu kita tidak kerja banyak lagi karena sesuai dengan yang diminta di sini. Nah, ini untuk catatan
maksimal 250 karakter. Kemudian untuk rekomendasi maksimalnya adalah 1000 karakter. Nah, sekarang bagaimana dari hasil catatan yang sudah kita dapatkan tadi pada saat observasi dalam bentuk lembaran yang kita tulis dan kita masukkan ke PMM. Nah, caranya tinggal teman-teman masukkan saja hasil tadi. Ya, ini hasilnya ya. Oke, apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan itu adalah hasilnya ini. Oke, pada indikator 1 dilakukan tapi belum efektif. Jadi di sini kita tinggal angkat aja. Nanti ada kesempatan, ada waktu, atau mungkin sudah selesai semuanya baru kepala sekolah input. Nah, udah masuk nih sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jawaban pilihannya tadi yang ini. Oke, kemudian kita lihat lagi pada fokus perilaku kedua yang ini. Oh, dilakukan dan efektif. Nah, hasilnya ini kita input, kita tinggal input masuk saja ke PMM ya. Nah, oke, kita tempel lagi di sini. Nah, terus pilihannya tadi nilainya adalah dilakukan dan efektif. Next kita lihat lagi ya untuk fokus perilaku ketiga. Oh, dilakukan dan efektif. Nah, ini kita copy lagi catatan yang tadi kita lakukan dengan guru. Next kita kembali ke sini. Nah, ya kita masukkan lagi hasilnya di sini. Jadi di sini kita tidak kita langsung aja ya, kita langsung aja memasukkan dari hasil goresan-goresan tangan yang kita lakukan tadi. Ya, dilakukan dan efektif. Terus direkomendasi. Nah, tinggal angkat saja. Oh, ini catatannya. Silakan dimasukkan, ketik kembali ke sini. Ya, setelah itu kumpulkan. Oke, sederhana aja ya. Jadi menghindar jangan sampai kita sudah terlanjur kirim terus sulit diedit lagi. Nah, saya sarankan dilakukan dulu secara offline dan kemudian di print. Nah, kenapa saya berupaya untuk membuat lembar seperti ini? Karena memang kalau kita print langsung dari sini itu kolomnya kecil sahabat sekalian dan agak sulit nih ya. Kolomnya kecil, nah catatannya kita sulit mengisi nanti. Jadi sudah saya siapkan, silakan nanti sahabat-sahabat bisa lihat di deskripsi video ini ya untuk dapatkan lembar instrumen observasi yang bisa digunakan oleh kepala sekolah ya pada saat observasi secara offline dulu ya, nanti baru diinput ya. Nanti akan saya cantumkan juga ya untuk dari 8 indikator ya, untuk praktik pembelajaran juga sudah ada, silakan bisa dilihat karena setiap guru punya rubrik observasi yang berbeda-beda tergantung dari indikator yang nanti ini sudah tercentang. Jika sudah terkumpul, ini sudah tercentang. Berarti kita sudah menyiapkan untuk persiapan observasi. Yuk kita ke akun kepala sekolah ya. Kita ke akun kepala sekolah, kita cek guru tersebut. Ya, nanti teman-teman kepala sekolah ya masuk lagi ke perencanaan di pengelolaan kinerja, di fitur pengelolaan kinerja. Kemudian pilih lakukan penilaian. Nah, oke, setelah itu pilih cek daftar guru. Yuk kita cek dulu. Ya, ini nama gurunya. Guru 48 kita cek ya. Oke, akun yang saya pakai ini akun demo teman-teman ya. Jadi ini ya 48. Oke. Nah, sekarang kita langsung nilai. Ya, apa yang dinilai? Nilai observasi. Kita nilai. Nah, tampil seperti ini. Nah, ini pekerjaan kepala sekolah nih ya, untuk mengecek atas usulan tadi. Ya, karena fokus kita adalah ke observasi kelas, ya, ini fokus ke jadwal, kita langsung cek.
Nah, selanjutnya nanti akan tampil seperti ini sahabat-sahabat sekalian, sama dengan tampilan di guru tadi ya. Nah, ini kita sebelum melakukan observasi kepala sekolah ya, cek dulu. Oke, kita cek dulu. Ya, saya hapus dulu ya ini. Nah, kita cek dulu ini yang diusulkan oleh guru. Tadi kita bisa cek ini modul ajar dan RPP-nya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ya di sini sudah ada rubrik ya, sudah ada rubrik. Bapak Ibu sahabat-sahabat kepala sekolah bisa membaca dulu panduan penilaian. Wajib pilih salah satu, belum dilakukan, ini maksudnya belum ditunjukkan selama observasi. Ya, perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Dilakukan tetapi belum efektif. Nah, oke ya, ini petunjuk ya, petunjuk penilaiannya. Terus kalau dilakukan dengan efektif, apabila dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran mencapai tujuan. Nah, oke. Setelah disepakati bersama kepala sekolah dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan tadi, tentunya ini perlu membangun dialog komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah, maka dilaksanakanlah observasi ya. Nah, di sini teman-teman kepala sekolah tidak perlu lagi meminta RPP dan modul ajar terkait tentang materi atau pelajaran yang mau diobservasi pada saat itu. Ya, yang diupload guru tadi sudah masuk di sini. Ya, jadi kepala sekolah tinggal cek aja modul ajarnya di sini. Nah, ini modul ajarnya, contoh saja ini. Oke. Nah, kita akan berpegang dengan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat guru ini untuk tanggal yang telah disepakati itu. Jadi bukan RPP 1 semester yang diunggah, tapi RPP untuk pertemuan hari itu ataupun modul ajar. Nah, kita langsung melakukan observasi. Setelah atau dalam proses pelaksanaan observasi, kepala sekolah mengamati proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru tadi, maka dilakukanlah observasi melalui rubrik yang sudah disediakan di PMM. Nah, contoh, guru melaksanakan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Topik-topik ini, indikator-indikator ini disesuaikan dengan indikator yang dipilih oleh guru pada saat membuat RHK. Dari 8 indikator itu ya, yang memilih satu, maka indikatornya akan sesuai dengan itu. Oke, ini dilakukan tapi belum efektif. Teman-teman bisa lihat lagi, dilakukan tapi belum efektif. Artinya, dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran mencapai tujuan. Nah, apa catatan yang akan kita sampaikan buat guru tersebut dari kepala sekolah ya? Misalnya proses refleksi diupayakan melibatkan murid ya secara utuh ya dan keseluruhan. Contoh aja ini. Oke. Kemudian indikator 2. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ya. Adakah penguatan positif dari guru tersebut ketika kesepakatan kelas? Ya, misalnya dilakukan dengan efektif. Ya, sudah baik, perlu ditingkatkan lagi. Contoh, ya, apa yang kita isi di sini, teman-teman, akan menjadi laporan nanti di akun guru. Ya, jadi ini semacam supervisi yang dilakukan secara luring. Tapi juga tersistem di platform Merdeka Mengajar. Luar biasa ini ya. Jadi kita tidak perlu banyak administrasi lagi nih teman-teman. Jadi tinggal mengklik-klik aja, di bawahnya kita langsung cetak ya. Oke. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi perbaikan perilaku melanggar institusi. Oke, ini misalnya belum dilakukan ya. Perlu menyepakati kembali kesepakatan kelas di awal pembelajaran dan di akhir perlu ditanyakan murid komitmen menerapkannya. Contoh aja nih ya. Oke, jika sudah ya, ini masih peran kepala sekolah ya.
Apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Nah, catatan ini akan menjadi refleksi tindak lanjut untuk perbaikan nanti teman-teman pada pertemuan berikut ya. Ya, jika sudah yakin sudah ya, teman-teman bisa kumpulkan. Nah, ketika kumpulkan ini akan menjadi laporan buat guru tersebut. Ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah teman-teman, ya, sudah tercentang. Ya, ini masih di akun kepala sekolah, sudah tercentang. Dan ini sudah diisi ya, sudah diisi. Ya, oke. Isi rubrik kelas sesuai jadwal. Ya, oke. Kita cek rincian. Ya, yang kita isi tadi ini gini udah jadi. Jadi kepala sekolah tinggal print aja ini. Nah, inilah administrasinya. Jadi tidak perlu mengetik-mengetik lagi ya. Ini lembar rubrik observasi. Sudah dibantu kita dan rubriknya udah jadi dan langsung terisi. Oke. Sekarang kita pergi ke akun guru ya. Ya, kita ke akun guru. Kita cek bagaimana perubahan di akun guru, teman-teman. Tetap masuk di menu yang sama di akun guru. Nah, ini setelah kepala sekolah melakukan observasi ya, mengamati dan mengisi rubrik observasi, secara otomatis di akun guru sudah tercentang sampai di sini. Nah, kita lanjut ya ke tahapan berikut. Nah, ini masih terkunci ya. Sekarang kita mulai berproses di sini. Ya, berpindah ke bulan berikutnya atau minggu berikutnya. Intinya ini tahapannya ya, diatur sesuai waktu yang ada di sekolah, karena di sekolah kita juga banyak guru, tidak hanya kita saja. Jadi mungkin kita bisa dapat di akhir Februari ataupun juga di awal Maret ya, bisa jadi seperti itu. Intinya tidak boleh nanti melewati sampai 30 Juni. Ini diatur sedemikian rupa. Isi dokumen tindak lanjut ya, siapa yang isi ya, ini kan akun guru, berarti guru yang mengisi. Oke. Nah, kita akan dapat di sini teman-teman hasil catatan observasi dari kepala sekolah. Nah, dari 3 indikator ya, dari 3 indikator tadi, nilai yang diberikan dari atasan kita yang pertama, melakukan refleksi dinamika kelas, dilakukan tapi belum efektif, warnanya kuning teman-teman ya. Proses refleksi diupayakan melibatkan murid secara utuh dan keseluruhan. Nah, ini masukan dari kepala sekolah untuk kita, persiapan untuk tindak lanjut ya. Kemudian, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, ini baik, nilainya sudah hijau, sudah baik, perlu ditingkatkan lagi. Ya, ini menjadi catatan teman-teman ya. Ini masukan dari atasan kita dan nilai yang diberikan oleh atasan kita. Oke. Tiap aspek D1 yang dipilih oleh guru, D1 itu 8 aspek yang diambil ketika buat perencanaan. Tentunya fokus perilakunya akan beda-beda ya. Oke. Nah, karena ini menyangkut tentang dinamika kesepakatan kelas, maka perilakunya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini teman-teman kita akan mengisi dokumen tindak lanjut. Ya, langkah-langkah tindak lanjut observasi teman-teman bisa baca berdasarkan penilaian dari atasan. Ya, agar lebih mudah isi formulir diskusi dengan atasan. Ya, kita cek lagi, Pak, itu tadi di hasil observasi saya begini-begini, walaupun Bapak sudah tulis masukannya di PMM, bisakah dijelaskan secara detail lagi bagaimana persiapan untuk saya tindak lanjuti masukan-masukan itu. Nah, lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu meningkatkan kinerja. Dari hasil diskusi nanti mungkin ada masukan yang lebih konteks, lebih nyata dari kepala sekolah untuk kita. Yuk kita lakukan lewat formulir ini teman-teman. Oke, dijawab lalu kita langsung isi. Formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas.
apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama proses observasi kelas. Adakah tantangan yang Bapak Ibu dapat pada saat observasi sebelumnya? Misalnya di sini saya kurang memahami strategi pembelajaran diferensiasi. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Atau teman-teman bisa baca dulu ya di sini ya, ada panduan. Oke. Atau bisa juga lihat cek hasil penilaian observasi. Ya, mungkin bisa menjadi rujukan untuk kita perbaikan tindak lanjut. Lihat pada catatan kepala sekolah ya. Ya. Misalnya seperti ini yang saya contohkan. Oke, kemudian pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman, kita diberi rekomendasi untuk tindak lanjut di samping menyebutkan tantangan di sini. Nanti di sini pilih minimal satu tindak lanjut. Ya, berdasarkan Perdirjen GTK 2626 ya tentang model kompetensi guru. Ya, ini secara otomatis teman-teman nanti sudah ada rekomendasi topik pelatihan. Nah, apa tujuan tindak lanjut? Sekarang kita akan pilih pilihan belajar di PMM. Ya, misalnya mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, ataukah teman-teman mau yang ini atau mau dua, silakan. Minimal satu intinya. Pengolahan perilaku peserta didik yang sulit, pengolahan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Ya, misalnya saya target dua ini untuk belajar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian pilih model pelatihan mandiri, persiapan pembelajaran ini ya, sebagaimana masukan tadi, persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pelatihannya di sini karena ini menyangkut tentang restitusi, ya saya pilih yang ini. Oke, kapan Anda melakukan pilihan belajar di PMM? Nah, kita target di sini. Rencana mau menyelesaikan pelatihan mandirinya di PMM kapan? Ya, misalnya di sini Maret ya, Maret sampai Maret sampai April ya. Oke, intinya pilihan ini teman-teman sekalian jangan sampai lewat bulan Juli ya. Jangan sampai masuk bulan Juli ya. Oke, kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ini? Oke, kebutuhan dukungan apa saja teman-teman bisa baca, misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar dan praktik, penyediaan pembelian alat dukungan pembelajaran, akses sumber belajar melalui satuan pendidikan, misalnya saya pilih ini ya. Nah, kemudian opsional pilihan belajar lainnya. Adakah teman-teman punya pilihan belajar selain dari platform Merdeka Mengajar ini? Nah, bisa ditambahkan di sini. Ya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Ya, apa tujuannya? Silakan dimasukkan sini, teman. Untuk mempelajari. Oke. Ini diisi semua ya. Upaya-upaya tindak lanjut. Ya, yang kedua, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, misalnya berkolaborasi bersama rekan sejawat di komunitas belajar. Contoh, kapan rencana melakukannya? Misalnya April sampai Mei. Ya, apa dukungan? Ya, dukungannya ini. Nah, ini yang kita lakukan pada pengisian dokumen tindak lanjut. Ya, saya ulangi lagi untuk tahapannya. Pertama, ya, formulir disuhit tindak lanjut. Kemudian kita memilih pilihan belajar di PME, menentukan waktu dan dukungan. Selanjutnya kita pilih opsi pilihan belajar lainnya, sebagaimana tadi dipilih untuk belajar lebih dalam lagi pembelajaran diferensiasi di komunitas belajar. Setelah itu teman-teman kumpulkan. Oke, langsung kumpulkan. Nah, di sini ketika sudah kumpulkan, teman-teman sudah ada di tahap ini. Sudah tercentang 1, 2, 3. Tinggal kita berpindah di bagian 2 tentang tindak lanjut observasi. Nah, itu di akun guru. Sekarang kita cek
apa yang terjadi di akun kepala sekolah akibat dari pengisian dokumen tindak lanjut oleh guru ini ya. Nah, kita berpindah ke akun kepala sekolah. Oke, di akun kepala sekolah sama aja seperti tadi, masuk di PMM ya, kemudian ke fitur pengolahan kinerja, kemudian ke lakukan penilaian. Ya, kita cek daftar guru kita di sekolah kita, nanti akan tampil begini. Kita cari guru yang tadi ya, sedang diusulkan. Ya, guru yang ini ya, yang tadi mengusulkan dokumen tindak lanjut. Next, kita nilai. Oke. Cek observasi kelas. Nah, tombol nilainya sudah aktif ya di akun kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah akan menilai dokumen tindak lanjut atau mengecek lagi yang diusulkan oleh guru tadi. Yuk kita nilai. Nah, cara menilainya seperti apa? Pastikan terbiasa membaca di sini. Ya, ini langkah-langkah melakukan penilaian. Ya, yang pertama baca dulu pengisian guru. Yang tadi kita baca dulu, kemudian isi penilaian atasan ya, kemudian lakukan secara menyeluruh. Yuk kita baca dulu apa yang diusulkan di dokumen tindak lanjut oleh guru tadi. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, ini yang dimasukkan pengisian guru tadi di bagian bawah. Ya, saya kurang memahami strategi pembelajaran diferensiasi. Upaya yang dilakukan yaitu belajar di PMM dengan memilih 2 topik ini. Nah, kemudian kapan akan mempelajari pilihan belajar di PMM? Ini target tanggal bulannya sudah, terus ini dukungannya, terus ini pilihan belajar lain. Ternyata dia ingin belajar di komunitas belajar. Ini bulan pelaksanaan dan ini dukungan. Oke, setelah dibaca, sekarang teman-teman akan memberi penilaian. Ya, bagaimana proses dia melaksanakan tindak lanjut ini? Ya, misalnya bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi, ya, sadar tentang apa penyebab berada di luar kendali diri. Misalnya menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarpras, anggaran, koneksi, dan sinyal. Ya, dia sadar tantangan dan penyebabnya terjadi dalam kendali diri. Ya, tadi dari di luar ya. Nah, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri. Sadar tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, kita cek lagi ya. Ini tantangannya, dia kurang memahami strategi pembelajaran diferensiasi. Berarti ini boleh dikatakan dia sadar bahwa tantangannya itu penyebabnya berada di dalam kendali dirinya. Dia kurang memahami pembelajaran diferensiasi. Sekarang kepala sekolah beri catatan, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Ya, guru perlu memahami muridnya yang beragam dan perlu meningkatkan pembelajaran yang beragam pula dalam menerapkan ya restitusi tindakan. Misalnya ini seperti aspek yang dia pilih. Oke, ini saya hanya contohkan, tentunya disesuaikan dengan aspek guru masing-masing ya yang dia pilih, dan juga disesuaikan dengan ekspektasi serta keadaan yang terjadi yang dipantau langsung oleh kepala sekolahnya. Jika sudah, ini langsung kepala sekolah kumpulkan. Nah, ini aja yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memberi nilai dokumen tindak lanjut guru. Langsung sudah tercentang, sahabat-sahabat sekalian. Oke, selanjutnya kita pergi ke akun guru lagi. Apa yang dilakukan guru setelah kepala sekolah memberi nilai? Nah, kita kembali ke akun guru, teman-teman.
Nah, setelah kepala sekolah menilai, mengecek lagi pengisian tindak lanjut kita, dokumen tindak lanjut, kemudian guru kembali ke pengolahan kinerja. Ya, tampilannya udah berubah ya teman-teman ya. Ini sudah 75% karena memang kita sudah dalam tahapan tindak lanjut. Nah, kita lanjut lagi, cek langkah observasi. Oke. Nah, ini sudah teman-teman ya, sudah 3 ya tercentang. Pastikan bahwa teman-teman sudah melakukan tindak lanjut ya, sambil menunggu masukan dari kepala sekolah apa tindak lanjutnya ya, seperti yang tadi kita isi ya di sini. Oke, di sini ya. Yang ini saya contohkan ada 2 rekomendasi untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja, yaitu pelajari modul di PMM. Nah, ini karena pilih 2. Kalau gurunya tadi kan minimal pilih 1, tapi karena yang saya contohkan pilih 2, maka 2 topik ini nanti diklik akan dibawa ke pelatihan mandiri ya, untuk belajar lagi, atau juga video-video inspirasi yang dapat membantu kita mengenal seperti apa pembelajaran diferensiasi dan restitusi. Oke, ini nanti diklik ya untuk guru. Jika sudah selesai ya, kita kembali dan kita isi dokumen. Oke. Nah, mengisi dokumen refleksi tindak lanjut ya. Oke ya, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, misalnya setelah melaksanakan tindak lanjut tadi, apa inspirasinya ya? Misalnya saya lebih memahami restitusi dan pembelajaran diferensiasi. Oke. Nah, kemudian ini kita masih di topik ini ya, di pilihan belajar di PMM, karena tadi kita pilihannya 2 di PMM, ada 2 topik, kemudian pilihan belajar lainnya. Tapi pastikan bahwa teman-teman sudah selesai menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM ya. Saya tidak bisa praktikan di sini karena prosesnya panjang. Anggap aja guru tersebut sudah menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM ya. Nah, sehingga dia sudah bisa melakukan refleksi tindak lanjut ya. Silahkan dijelaskan ya. Ini anggap saya sudah dijelaskan untuk mempercepat video ini. Oke, tantangannya apa yang Bapak Ibu dapatkan ya. Ya, jadi intinya hasil dari belajar di PMM ya, belajar topiknya, teman-teman sudah melakukan perubahan praktik baik di kelas ya. Oke, sekarang di pilihan belajar juga begitu teman-teman, silakan diisi apa inspirasinya yang belajar lewat komunitas belajar. Oke, jika sudah semua, sekarang kita kumpulkan. Oke, kumpulkan. Nah, ketika sudah dikumpulkan, nanti di akun guru semuanya secara otomatis sudah tercentang ya. Oke, pastikan sudah tercentang semua seperti ini. Ini diperkirakan antara bulan Mei sampai memasuki Juni untuk proses penilaian. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kembali ke akun kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah akan menilai dari dokumen refleksi tindak lanjut guru tersebut ya, setelah keputusan yang diambil oleh guru tersebut, yaitu belajar di PMM dalam 2 topik, kemudian refleksi dengan teman-teman di komunitas belajar. Coba kita lihat apa yang dia isi. Yuk kita beri nilai. Nah, terbiasa untuk membaca dulu ya teman-teman. Ini ada 2, 1 pilihan belajar di PMM dan 1 pilihan belajar lainnya ya. Oke, apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut?
Nah, ini jawabannya yang saya contohkan tadi ya. Sudah terisi, tinggal dibaca apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita nilai bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Ya, sadar tantangan penyebab berada di dalam kendali diri, misalnya. Atau sadar tantangan penyebab berada dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, misalnya ini. Kemudian kita beri masukan, ya. Hasil refleksi sudah baik, ya. Saatnya memberi dampak kepada rekan lainnya. Ini pertanyaan dan jawaban guru, ya. Saya lebih memahami restitusi dan pembelajaran diferensiasi. Ini dampak tadi ya. Nah, kemudian inspirasi yang didapat dari perubahan praktik baik, dia sudah menyelesaikan pembelajaran, terus menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Ya, dia sudah melakukan upaya tindak lanjut misalnya, atau mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, atau membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Menurut kepala sekolahnya dia ada di mana? Oke, silakan disesuaikan. Nah, misalnya mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Ya, sudah menerapkan hasil dari belajar topik di PMM ya tentang diferensiasi dan restitusi. Ya, sebagai masukan, bagikan praktik baiknya kepada rekan lain. Oke. Nah, selanjutnya di peningkatan kinerja, kita lanjut lagi ya. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan perubahan praktik baik. Nah, ini contohnya ini ya, ekspektasi upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Ya, sekarang kita lihat kinerjanya. Ya, jadi dia sudah searah dengan keinginan atasannya sebagaimana rancangannya ya. Ya, ekspektasi yang ditunjukkan sudah sesuai dengan atasannya atau dengan kepala sekolah. Ya, harapannya seperti itu. Ya, sekarang ke belajar lainnya teman-teman. Yang kita isi ini karena memang dia memilih topik di PMM. Sekarang ke belajar lainnya di komunitas belajar. Ya, kita isi lagi seperti tadi dengan keadaan yang sama. Saya contohkan aja untuk mempercepat video ini, tapi sama aja dengan yang pertama. Silakan diketik, ini hanya contoh aja ya untuk mempercepat. Oke, jika sudah kita kumpulkan. Oke, kumpulkan. Nah, ini sudah tercentang semuanya guru tersebut. Ya, pada topik penerapan disiplin positif. Dan sekarang kita ke akun guru ya. Kita ke akun guru. Ya, saya refresh. Ya. Tahapannya sudah selesai. Ya, tinggal kita menunggu proses penilaian ya. Oke, penilaian akhir. Oke. Nah, sekarang teman-teman, semua praktik kerja kita yang merupakan praktik peningkatan kinerja ini yang dinilai sudah selesai 100%. Nah, langkah selanjutnya di samping kita praktik kinerja ini diselesaikan seiring bulan berjalan, diharapkan teman-teman juga dapat mengumpulkan dokumen pendukung di pengembangan kompetensi berupa hasil dari rancangan RHK yang sudah direncanakan di bulan Januari. Ya, bisa dikumpulkan di sini. Ya, ini belum terkumpul, silakan dikumpulkan dulu. Ini melalui meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ya, ini sertifikat yang dikumpulkan. Silakan diunggah sertifikatnya. Ini saya contohkan aja. Kumpulkan. Ya. Oke. Kemudian kumpulkan lagi untuk RHK kedua yang poinnya 4. Ya, intinya dokumen yang dikumpulkan ya sesuai dengan item RHK-nya ya. Ini saya contohkan aja. Ya. Kemudian ini meningkatkan kompetensi berperan sebagai peserta coaching. Ya, oke. Apa sertifikatnya? Oke. Kalau ada di PMM silakan langsung ambil karya langsung dari PMM. Ya.
saya unggah ini di komputer semua, contoh ya. Nah, sampai semua RHK-nya ini sudah diunggah ya, dan sudah sudah berwarna hijau ya, berarti semua bukti dukung dari RHK ini sudah kita kumpul. Nah, yang berikut kita kumpul bukti dukung dari tugas tambahan. Oke, kita kumpulkan. Nah, unggah lagi di sini karena satu tugas tambahan aja sebagai operator Dapodik, maka teman-teman buatkan laporan operator Dapodik ya, dan juga surat tugas sebagai operator dari kepala sekolah. Kumpul lagi ya. Kalau misalnya lebih dari satu tugas tambahan ya silakan dikumpul lagi ya. Ini saya contohkan hanya satu. Nah, jika sudah seperti ini ya, berarti teman-teman sudah menyelesaikan praktik kinerja, sudah selesai, kemudian sudah mengumpulkan bukti dukung atas pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, kemudian ini nanti akan terpantau di akun kepala sekolah seperti biasa. Lakukan penilaian ya. Ini kan sudah tadi ya, cek daftar guru ya, kita cari ke gurunya tadi ya. Yang ini kita cek nilainya. Observasi kelas tadi sudah ya. Nah, ini sudah tercentang semua. Sekarang kita cek bukti dukungnya lagi, kelengkapan dokumen. Nah, oke, ini sudah dikumpulkan, semuanya sudah hijau. Kalau ada yang belum, silakan dikomunikasikan dengan guru tersebut ya. Nah, selanjutnya kepala sekolah akan pantau progres pelaksanaan perilaku kerja di sini, teman-teman ya. Oke, ini nanti akan saya ya buat dalam video terpisah untuk tutorialnya, mengingat agar supaya video ini tidak terlalu panjang ya. Nantikan nanti untuk perilaku kerja akan segera saya upload bagaimana cara penilaian dari atasannya. Oke sahabat sekalian, demikian tutorial singkat bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja antara guru dan kepala sekolah, mulai dari observasi kelas sampai pada pengumpulan kelengkapan dokumen. Demikian, semoga terbantu. Terima kasih.